Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan memasuki bab yang baru ya, yaitu tentang transformasi. Tentunya untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai translasi atau pergeseran. Namun, sebelum kita memulai pembelajarannya, silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis yang akan digunakannya. Nah, berikut adalah peta konsep dari transformasi. Ternyata perlu kita ketahui bahwa di dalam bab transformasi ini kita nanti akan belajar mengenai 4 materi berikut. Di antaranya ada translasi atau pergeseran. Kemudian nanti juga kita setelah translasi akan belajar refleksi, yaitu pencerminan. Setelah itu, kita akan belajar mengenai rotasi atau perputaran. Dan nanti di akhir materi, kita akan belajar dilatasi atau perkalian. Nah, keempat itulah yang nanti akan kita bahas di dalam bab transformasi ini. Untuk lebih jelasnya, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai translasi atau pergeseran. Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan translasi atau pergeseran itu? Ternyata translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada bidang koordinat kartesius. Ternyata sifat dari translasi itu adalah translasi tidak mengubah bentuk dan ukuran. Jadi sifatnya tetap. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan rumus dari sebuah translasi atau pergeseran? Ternyata rumus translasi itu adalah jika P, yaitu X, Y, kita geser sejauh A, B satuan, maka hasil translasinya yang kita sebut sebagai P aksen adalah X tambah A, Y tambah B. Di mana A dan B itu adalah seberapa jauh titik tersebut bergeser. A menandakan sumbu X atau pergeseran pada sumbu X. Sehingga jika positif, dia akan bergeser ke kanan. Dan jika negatif, dia akan bergeser ke kiri. Begitupun untuk yang B. B itu adalah pergeseran pada sumbu Y. Maka jika positif, dia bergeser ke atas. Begitupun untuk yang negatif, dia bergeser ke bawah. Dan tentunya untuk menggeser suatu bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya saja. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik A jika berada pada koordinat 3,7 dan ditranslasikan oleh 5,2. Maka alternatif penyelesaiannya adalah A. 3,7 yang merupakan titik awal, kita geser sejauh 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka bayangan dari titik A atau kita tuliskan A aksen adalah 3 tambah 5, 7 tambah 2. Maka hasil bayangan dari titik A adalah 8,9. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan hasil bayangan titik B negatif 4,6 jika ditranslasi oleh negatif 3, negatif 1. Maka alternatif penyelesaiannya adalah B, yaitu negatif 4,6 yang merupakan titik awal, kita geser sejauh 3 satuan ke kiri, karena ini negatif 3 ya, berarti 3 satuan ke kiri. Dan negatif 1, berarti digeser 1 satuan ke bawah. Gitu. Maka cara pengerjaannya adalah B aksen yang merupakan hasil bayangan dari titik B adalah negatif 4 tambah negatif 3, 6 tambah negatif 1. Maka hasil bayangan dari titik B adalah negatif 7,5. Nah, setelah untuk soal 1 dan 2 sama-sama menentukan hasil bayangannya,
untuk soal contoh yang ketiga adalah hasil translasi titik D oleh 2,3 adalah D aksen 4,10. Tentukan koordinat titik D. Nah, ini nomor 3 ini adalah contoh soal ketika titik translasi atau pergeserannya ada, kemudian hasil bayangan atau hasil translasinya juga ada, dan yang ditanyakan adalah titik awal. Maka alternatif penyelesaiannya adalah cukup kita mengerjakannya seperti ini. Titik awal yang kita simbolkan dengan X, kita tambahkan dengan seberapa jauh dia menggeser. Sebut saja 2 karena X ya. Berarti X tambah 2 harus sama dengan 4 karena bayangannya harus 4. Berarti menentukan X-nya gimana? Berarti 4 kurang 2. Jadi X-nya adalah 2. Gitu. Kemudian begitupun untuk yang Y. Y tambah 3 sama dengan 10. Berarti Y-nya adalah 7. Sehingga koordinat titik awal atau koordinat titik D-nya adalah 2,7. Nah, sekarang untuk contoh yang keempat, titik P yaitu 4,7 kita translasikan sejauh A, B satuan. Dan ternyata menghasilkan bayangan atau P aksennya itu adalah negatif 2,11. Maka tentukan komponen-komponen translasinya. Nah, maka cara pengerjaannya adalah kita tahu bahwa menentukan bayangan itu adalah titik awal yang kita jumlahkan dengan berapa jauh dia bergeser. Maka X tambah A sama dengan X aksen. Sehingga 4 tambah A sama dengan negatif 2. Sehingga A-nya adalah negatif 2 kurang 4. Didapat A-nya adalah negatif 6. Begitupun yang Y. Titik awal kita tambah dengan B sama dengan Y aksen. Maka 7 tambah B sama dengan 11. Sehingga B-nya adalah 4. Maka A, B-nya ternyata negatif 6,4. Atau jika dinotasikan dalam sebuah kalimat, berarti komponen translasinya dia itu menggeser 6 satuan ke kiri dan menggeser 4 satuan ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima. Jika segitiga ABC memiliki koordinat di titik A 1,2, B 3,-4, dan C negatif 2,-5. Jika titik A, B, dan C kita translasikan atau kita geser sejauh negatif 3,1 satuan, maka tentukan koordinat bayangan segitiga ABC. Maka alternatif penyelesaiannya adalah kita hitung masing-masing dulu. Hitung untuk yang koordinat A. 1,2 kita geser negatif 3,1 satuan. Berarti hasilnya 1 tambah negatif 3,2 tambah 1. Maka jawabannya adalah A aksen atau bayangan dari titik A adalah negatif 2,3. Begitupun untuk yang B. 3,-4 tambah negatif 3,1. Didapat B aksennya 0,-3. Termasuk yang C. Negatif 2,-5 ditranslasi oleh negatif 3,1 menghasilkan negatif 5,-4. Maka koordinat bayangannya adalah A aksen negatif 2,3, B aksen 0,-3, dan C aksen adalah negatif 5,-4. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini materi yang Bapak sampaikan cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.